Bab 5226 Wanita dan Wanita. Di halaman yang tenang di dalam rumah tuan kota di kota Fengling, lampu-lampu bersinar terang, membuatnya tampak seperti siang hari. Pada saat itu, seorang pelayan bergegas memasuki halaman, membungkuk hormat ke arah ruangan di dalamnya, dan berkata, "Tuan kota, sebuah pesan telah tiba yang mengatakan bahwa Pangeran Chen telah mengirim prajurit lagi. Dan mereka mungkin akan datang ke rumah tuan kota untuk mengumpulkan intelijen dalam beberapa hari ke depan. Kita harus bersiap dengan baik." Cahaya lampu menciptakan bayangan di jendela. Orang itu tampak sedang duduk di bawah cahaya lilin sambil membaca buku. Ia berkata dengan lembut, "Dimengerti. Tangani dengan cara yang sama seperti sebelumnya." "Ya, mengerti," jawab pelayan itu. Setelah menyusup ke rumah tuan kota, Lin Bai dengan hati-hati menghindari semua susunan sihir, prajurit berbaju besi, dan pelayan di dalamnya, berkeliaran dengan bebas. Rumah tuan kota cukup luas, berisi ribuan bangunan dan ratusan halaman, menemukan intelijen yang dapat digunakan bukanlah tugas yang mudah. Terlebih lagi, Lin Bai bukanlah seorang seniman bela diri dari divisi Zhaoxing, dan ia sama sekali tidak menyadari keahlian khusus mereka. Untungnya, Bao Heng telah menyiapkan peta kota Fengling untuk Lin Bai dan yang lainnya, termasuk peta rumah tuan kota. Lin Bai mengeluarkan peta itu, meliriknya, mengingat bangunan-bangunan utama di dalam rumah tuan kota, dan mengikuti jalan setapak. Tak lama kemudian, Lin Bai tiba di halaman belajar di dalam rumah tuan kota. Mendarat di luar halaman, Lin Bai mengintip ke dalam halaman dari balik bayangan dan melihat cahaya lampu yang berkelap-kelip di dalam, memantulkan bayangan di jendela. Orang itu asyik membaca, benar-benar terhanyut. Apakah itu Luo Chong? Mata Lin Bai menyipit, ekspresinya berubah serius. Menurut peta, ini seharusnya ruang belajar di dalam rumah tuan kota. Selain Luo Chong, Lin Bai tidak dapat memikirkan siapapun yang mungkin sedang duduk di ruang belajar rumah tuan kota untuk membaca. Lin Bai diam-diam memperhatikan dari luar halaman untuk beberapa saat, memperhatikan Luo Chong duduk tak bergerak di dekat jendela, asyik membaca bukunya. Ia tidak meninggalkan ruang belajar bahkan saat malam semakin larut. Lin Bai berniat memasuki ruang belajar setelah Luo Chong pergi mencari informasi yang berguna, tetapi sepertinya Luo Chong tak akan beristirahat dalam waktu dekat. Akhirnya, Lin Bai memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi di ruang belajar, berbalik mencari tempat-tempat terpencil lainnya. Setelah meninggalkan ruang belajar, Lin Bai menghindari beberapa patroli prajurit berbaju besi, melompat-lompat di atap-atap rumah bangsawan kota, mencari informasi di dalamnya. Tiba-tiba, di koridor di sisi barat rumah bangsawan kota, Lin Bai melihat seorang wanita cantik, menggendong seekor anjing putih kecil, memimpin sekelompok pelayan, bergegas pergi ke suatu arah. Apakah dia istri Luo Chong? Lin Bai merasa sangat aneh. Wanita ini kasar, dengan kilatan tajam di matanya, dan ekspresinya selalu terlihat. Dia sama sekali tidak tampak seperti putri sah keluarga Chen di ibu kota. Keluarga Chen di ibu kota adalah salah satu dari 5 keluarga besar dan 7 klan yang kuat. Mereka dianggap sebagai keluarga terkemuka di kerajaan Chu. Apakah ini sikap seorang putri sah dari keluarga Chen? Dipenuhi rasa ingin tahu, Lin Bai mengikutinya, menjaga jarak. Jika wanita ini memang istri Luo Chong, sebagai teman tidurnya, ia mungkin tahu sesuatu tentang perselingkuhan Luo Chong. Lin Bai tidak bisa mendapatkan kesempatan dari Luo Chong, tetapi mungkin ia bisa menemukan peluang melalui istri Luo Chong. Lin Bai mengikuti wanita itu sampai ke sebuah halaman sederhana. Halaman ini tampaknya telah lama terbengkalai. Rumput liar tumbuh di mana-mana, pintu dan jendela setengah rusak, dan di dalam rumah, hanya lampu redup yang berkedip-kedip tertiup angin. Sungguh mengejutkan menemukan halaman yang begitu bobrok di dalam rumah bangsawan kota yang megah ini. Lin Bai melihat wanita itu, ditemani lebih dari 20 pelayan, menyerbu masuk ke halaman. Segera, wanita itu mulai melontarkan hinaan ke wanita celaka. Wanita tua ini dengan baik hati menawarimu makanan anjing, dan kau menolaknya. Kau benar-benar tak tahu malu. Setelah Lin Bai mengaktifkan mata asurannya, setiap gerakan di halaman menjadi jelas baginya. Ia melihat wanita itu bergegas masuk, menyeret keluar seorang wanita kurus pucat berpakaian linen kasar, dan membantingnya dengan kasar ke tanah. Guk-guk, anjing kecil yang dipegang wanita itu menggonggong dengan keras ke arah wanita yang tergeletak di tanah. Ah! Wanita itu jatuh ke tanah, tangannya membentur tanah, telapak tangannya terluka dan berdarah. Lin Bai tertegun sejenak, berpikir dalam hati, manusia biasa. Bukan, Lin Bai awalnya mengira wanita itu adalah manusia biasa yang tidak tahu kultivasi. Tetapi setelah diamati lebih dekat, bagaimana mungkin seorang manusia biasa tinggal di kediaman tuan kota di kota Fengling? Dan bahkan memiliki halaman terpisah, meskipun bobrok, tetaplah milik kediaman tuan kota. Di bawah pengawasan mata asurannya,
Lin Bai menemukan rahasia wanita itu, meridian dan dantiannya hancur, yang jelas menunjukkan bahwa kultivasi dan kekuatannya telah sengaja dilumpuhkan. Kultivasinya telah dihancurkan. Mata Lin Bai menyipit, ia masih tidak tahu siapa wanita ini. Meskipun kini kurus kering dan hampir tak dikenali sebagai manusia, dilihat dari fitur dan penampilannya, ia pasti pernah menjadi wanita cantik yang langka. Setidaknya lebih cantik dari wanita itu. Seseorang, bawakan dia makanan anjing dan suruh dia memakannya. Kata wanita bangsawan itu sambil mencibir, sambil menggendong seekor anjing kecil. Segera, seorang pelayan datang dan meletakkan semangkuk makanan anjing di depan wanita itu. Wanita itu mencibir dan berkata, membunuh seseorang sama saja dengan menjatuhkan kepala ke tanah, kenapa mempermalukanku seperti ini? Kau sudah mendapatkan semua yang kau inginkan, kau sudah menjadi istri penguasa kota, kau sudah mendapatkan Luo Chong, kau sudah mendapatkan kekuasaan, bukankah itu sudah cukup? Aku tidak ingin bersaing denganmu lagi, aku hanya ingin cepat mati. Wanita itu mencibir, membiarkanmu mati begitu saja terlalu baik untukmu. Jangan lupa siapa dirimu, kau adalah keturunan langsung keluarga Chen di ibu kota, putri sulung keluarga Chen, seorang wanita cantik yang terkenal di seluruh ibu kota ribuan tahun yang lalu. Aku tak tega membiarkanmu mati. Begitu rencana besar Sekte Suci berhasil, Luo Chong tak akan berguna bagimu. Aku akan menjualmu ke rumah bordil, aku yakin aku bisa mendapatkan harga yang bagus untukmu. Sekarang, lebih baik kau makan makanan anjing ini dengan patuh. Wanita itu tentu saja menolak makan, wanita itu mendengus dingin, dan para pelayan di kedua sisi melangkah maju, meraih lengannya, menjepit dagunya untuk memaksa mulutnya terbuka, dan menuangkan semangkuk makanan anjing ke mulutnya. Setelah itu, wanita itu, sambil memegangi anak anjingnya, tertawa penuh kemenangan dan melangkah pergi bersama rombongannya, melihat betapa nikmatnya kau makan, aku akan memberimu makan setiap hari mulai sekarang, hahaha. Tawa arogan wanita itu menggema di halaman yang terpencil. Setelah wanita dan para pelayannya pergi, wanita yang terkulai di halaman berdiri, menatap bulan yang cerah di langit, air mata mengalir di wajahnya. Jadi dia istri Luo Chong. Lin Bai tersenyum pahit. Garis keturunan langsung keluarga Chen di ibu kota dihormati kemanapun mereka pergi di kerajaan Chu. Bahkan 5 keluarga dan 7 klan pun harus menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Namun, putri sulung keluarga Chen ini jelas tidak baik-baik saja. Setelah wanita dan para pelayannya pergi, Lin Bai juga berniat pergi, tetapi sebelum pergi, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan berbalik untuk melihat halaman. Wanita di halaman, menyeret tubuhnya yang lumpuh, terlatih-tatih masuk ke dalam rumah. Di malam yang remang-remang, dengan cahaya lilin yang berkelap-kelip, isak tangisnya samar-samar terdengar. Hembusan angin dingin menerpa halaman, dan Lin Bai muncul di luar, berbisik, putri sah keluarga Chen yang terhormat di ibu kota, direndahkan sedemikian rupa. Siapa? Mendengar suara itu, wanita di dalam menjadi waspada dan berteriak dingin. Bab 5227 Seorang wanita yang sangat jatuh cinta. Kediaman Tuan Kota, ruang belajar. Tuan Kota, sudah malam. Nyonya Anda meminta kehadiran Anda di kamar tidur. Kata seorang pelayan di luar ruang belajar. Baiklah. Pria yang duduk di dekat jendela ruang belajar akhirnya meletakkan bukunya dan melangkah keluar ruangan. Ia mengikuti pelayan itu menuju kamar Nyonya. Namun, tepat saat ia melangkah keluar dari ruang belajar, Luo Chong tiba-tiba mengerutkan kening, seolah merasakan sesuatu yang salah. Tatapan Luo Chong perlahan beralih ke rumpun bambu di luar halaman ruang belajar. Wajahnya menggelap, dan ia pun masuk. Di tanah yang remang-remang dan kelabu, Luo Chong melihat sepasang jejak kaki. Mereka di sini, gumam Luo Chong, sepertinya bukan metode divisi Zhaoxing. Jika mereka prajurit divisi Zhaoxing, bagaimana mungkin mereka tidak meninggalkan jejak? Pelayan itu berjalan ke sisi Luo Chong, memperhatikan jejak kaki di depannya, dan bertanya dengan suara rendah, ada apa, Tuan Kota? Luo Chong menegakkan tubuh dan berkata dengan dingin, kirim perintah, ada pembunuh di istana. Tutup seluruh istana dan lakukan pencarian besar-besaran. Putri tertua dari keluarga Chen yang bergengsi di ibu kota, aku tak pernah menyangka dia akan berakhir seperti ini. Sungguh menyedihkan. Embusan angin bertiup kencang, dan Lin Bai muncul di halaman seperti hantu. Mendengar suara itu, wanita di dalam rumah langsung waspada dan berbisik, siapa di sana? Suara wanita itu dipenuhi dengan sedikit kewaspadaan, kegelisahan, dan kegembiraan. Kemudian, sambil memegang lampu minyak perang di tangannya, ia melangkah keluar dari ruang dalam yang remang-remang dan menatap Lin Bai yang berdiri di halaman. Wanita itu mengamati Lin Bai dari atas ke bawah, nadanya bernada dingin. Kau berhasil menyusup ke rumah Tuan Kota Fengling, tempat yang penuh dengan naga dan harimau, dengan begitu mudahnya.
Sepertinya kau bukan orang biasa. Lin Bai, murid tiga keajaiban Sekte Tianshui, memberi salam kepada senior, kata Lin Bai sambil membungkuk sopan. Jadi, Anda murid Sekte Tianshui. Pantas saja Anda memiliki kemampuan sehebat itu, kata wanita itu, mengangguk menyadari. Meskipun wanita ini terpenjara di halaman kecil ini, kultivasi dan meridiannya hancur, ia tetap memancarkan kesombongan seseorang yang memiliki posisi superior. Mungkin ini karena ia menghabiskan separuh hidupnya tumbuh besar di keluarga Chen di ibu kota, aura kesombongan yang tak terkendali. Lin Bai bertanya, mengapa Anda berakhir seperti ini, senior? Mendengar pertanyaan ini, senyum getir muncul di bibir pucat wanita itu, air mata mengalir di pipinya, dan ia menghela napas dalam-dalam, tetapi tetap terdiam untuk waktu yang lama. Apa yang membawamu ke sini? Ia tidak menjawab pertanyaan Lin Bai, melainkan bertanya tentang tujuannya. Lin Bai menangkupkan tangannya dan berkata, percayakah Anda jika saya bilang saya hanya jalan-jalan? Meskipun kultivasi saya telah lumpuh, saya tidak bodoh. Wanita itu terkekeh dan berkata, beberapa hari terakhir ini, aku tak sengaja mendengar para dayang dan pelayan di istana membicarakan banyak hal tentang Kesu. Konon, Yang Mulia Pangeran Chen secara pribadi datang ke Kesu untuk memimpin pasukan besar untuk menghabisi Sekte Dewa Darah. Kau datang ke kota Fengling untuk urusan ini, menyusup ke istana Tuan Kota, kan? Lin Bai tersenyum. Karena kau tahu, senior, izinkan aku bertanya satu pertanyaan lagi, apakah Luo Chong, Tuan Kota Fengling, terlibat dengan Sekte Dewa Darah? Wanita itu terdiam sejenak, ekspresinya kosong, sebelum perlahan menjawab, tidak. Luo Chong adalah murid Sekte Wentian, lahir dari keluarga terhormat dan saleh. Bagaimana mungkin dia melakukan hal tercela seperti itu? Hahaha, Lin Bai tertawa terbahak-bahak, menatap wanita itu dengan tatapan kosong, dan berkata, senior benar-benar berbakti kepada Luo Chong, tetapi sepertinya Luo Chong sama sekali tidak berperasaan terhadapmu. Yang Mulia Pangeran Chen sudah memiliki bukti kejahatan Luo Chong. Aku sudah mendahuluimu, Yang Mulia akan segera tiba dengan pasukanmu. Luo Chong akan mati cepat atau lambat. Wanita itu mencibir dingin. Bocah cilik, jangan coba-coba membodohiku. Sudah kubilang, meskipun kultivasiku lumpuh, aku tidak bodoh. Jika Yang Mulia Pangeran Chen berani mencelakai Luo Chong, dia tidak akan mengirimmu ke kota Fengling. Aku lebih tahu darimu seberapa dalam masalah di Kesu. Para penguasa kota-kota besar di Kesu semuanya adalah anak didik dan mantan bawahan pejabat tinggi dinasti. Membunuh mereka lebih sulit daripada naik ke surga. Jika Yang Mulia Pangeran Chen tidak hati-hati, dia akan membuat musuh dari segala penjuru, situasi yang tidak ingin dilihat Yang Mulia. Ekspresi Lin Bai sedikit menggelap, hawa dingin menjalar di sekujur tubuhnya. Ia tak menyangka wanita ini memiliki wawasan seperti itu. Lin Bai langsung mengubah pendekatannya, bertanya, Luo Chong memperlakukanmu seperti ini, dan kau masih ingin melindunginya. Wanita itu tetap diam, air mata mengalir di wajahnya. Dia hanya ditipu oleh penjahat. Bodoh, bodoh, bodoh. Lin Bai tersenyum getir tak berdaya. Lin Bai berharap bisa mendapatkan informasi tentang Luo Chong dari wanita ini. Lagi pula, latar belakangnya sangat istimewa, ia adalah putri sah keluarga Chen di ibu kota. Jika ia bersedia bersaksi, Luo Chong pasti akan mati. Namun Lin Bai tak pernah menyangka ada wanita yang begitu setia di dunia ini. Luo Chong benar-benar tak berperasaan terhadapnya, namun ia masih menaruh harapan padanya. Aku tak akan memberitahu siapapun tentang kedatanganmu. Cepat pergi sebelum Luo Chong menemukanmu, kalau tidak, begitu dia tahu, dengan tingkat kultivasimu, kau mungkin bukan tandingannya. Wanita itu memberinya perintah untuk pergi. Lin Bai bertanya, senior, bolehkah saya memberitahu para tetua keluarga Chen tentang situasi Anda di sini? Beberapa tetua keluarga Chen saat ini sedang berada di Kesu, dan putra suci keluarga Chen, Chen Yule, juga ada di sana. Kelembutan muncul di mata wanita itu saat ia bergumam pelan, Yule, anak itu benar-benar telah menjadi putra suci. Tidak perlu. Wanita itu dengan tegas menolak Lin Bai, berkata, urusan saya bukan urusanmu. Ia tahu betul bahwa jika keluarga Chen di ibu kota mengetahui situasinya di kota Fengling, mereka akan marah besar. Putri sulung keluarga Chen bukanlah anggota klan biasa. Seorang putri sulung mewakili garis keturunan langsung, garis keturunan paling murni dari keluarga Chen. Dalam hal senioritas, bahkan putra suci keluarga Chen saat ini, Chen Yule, harus memanggil wanita ini, Bibi. Karena itu, ia tahu betul bahwa begitu keluarga Chen mengetahui situasinya, Luo Chong akan menghadapi kehancuran. Pantas saja kau dipenjara di halaman ini selama bertahun-tahun tanpa meminta bantuan dari keluarga Chen. Jadi kau masih punya perasaan untuk Luo Chong. Cinta macam apa di dunia ini yang membuat orang rela mati demi satu sama lain?
Tanya Lin Bai sambil mendesah. Saat itu, keributan tiba-tiba terjadi di luar halaman. Pergi, lihat ke sana. Tutup rumah penguasa kota. Jangan biarkan seekor burung pun lolos. Raungan marah para prajurit berbaju besi bergema dari kejauhan, menggema di dalam rumah. Melihat ini, ekspresi Lin Bai menjadi muram, dan ia segera berkata, "Senior, aku akan berkunjung lagi lain kali. Selamat tinggal." Setelah itu, Lin Bai berbalik dan menghilang dari halaman. Tak lama kemudian, sekelompok prajurit berbaju besi tiba di halaman. Melihat wanita pucat berdiri di tangga, mata mereka terbelalak ketakutan. Para prajurit berbaju besi, yang masih agak rendah hati, membungkuk dan bertanya, "Salam, Nyonya." Wanita itu dengan tenang bertanya, "Apa yang terjadi?" Para prajurit menjawab, "Seorang pembunuh telah memasuki rumah besar ini, dan kami sedang mengejarnya. Kami di sini atas perintah Tuan Kota untuk mengunjungi Anda, Nyonya. Apakah Anda takut? Apakah Anda punya informasi tentang pembunuh itu?" Tatapan wanita itu kosong, ia menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak." Tatapan para prajurit menajam saat mereka mengamati sekeliling. Wanita itu memperhatikan tatapan mereka dan tersenyum, "Kalau kalian ingin menggeledah, silakan saja. Rumah ini tidak terlalu besar, kami bisa menyelesaikannya dengan cepat." Para prajurit, setelah mendapat izin, menangkupkan tangan mereka memberi hormat, "Terima kasih atas izin Anda, Nyonya. Kami hanya bertindak atas perintah." Wanita itu mengangguk, "Saya mengerti." Geledah. Para prajurit bergegas masuk ke rumah, menggeledah tempat itu. Setelah menggeledah secara menyeluruh, tanpa menemukan jejak, para prajurit berbalik dan pergi. Bab 5228 Mata Jernih. Di dalam rumah Tuan Kota di kota Fengling. Atas perintah Luo Chong, seluruh rumah ditutup, dan pencarian pembunuh bayaran pun dimulai. Seluruh rumah, baik di dalam maupun di luar, berada dalam siaga tinggi, operasi yang sungguh besar. Para dayang dan pelayan di setiap halaman ketakutan dengan tindakan mendadak ini, wajah mereka pucat pasi. Para dayang dan pelayan di setiap halaman, tetaplah di halaman masing-masing. "Jangan pergi tanpa izin," teriak seorang prajurit di luar, dan para dayang dan pelayan bergegas kembali ke kamar masing-masing. Memanfaatkan kegelapan, Lin Bai bersembunyi, melompat di antara tembok tinggi dan halaman rumah Tuan Kota, menghindari para prajurit yang sedang mencari di bawah. Bagaimana Luo Chong bisa menemukanku? Lin Bai benar-benar bingung. Sejak memasuki rumah Tuan Kota, ia sangat berhati-hati, tanpa meninggalkan jejak. Bagaimana Luo Chong tahu ada seorang pembunuh di dalam? Yah, malam ini sudah membuahkan hasil. Aku harus pergi sekarang. Hati Lin Bai berdebar-debar memikirkan untuk mundur. Terlebih lagi, meskipun Lin Bai tidak menemukan lokasi menara penyegel Dewa Darah dalam perjalanan ini, ia secara tak terduga mengetahui situasi putri sulung keluarga Chen di dalam kediaman Tuan Kota. Tak bisa dikatakan ia tidak mendapatkan apa-apa. Kini, kediaman Tuan Kota dipenuhi unsur-unsur jahat, jelas tidak cocok untuk tindakan Lin Bai. Jalan terbaik adalah mundur dulu. Tepat saat Lin Bai hendak meninggalkan kediaman Tuan Kota, ia tidak menyadari bahwa di sebuah gedung tinggi di tengah-tengah kediaman, seorang lelaki tua duduk bersila di atas matras bela diri, mata spiritualnya yang cemerlang dan berkilauan mengamati seluruh kediaman. Mata spiritual lelaki tua ini bukanlah teknik biasa. Mata ini, yang disebut mata ilahi yang jernih dan terang, dapat melihat hingga ke surga tertinggi dan hingga ke neraka terdalam, bahkan jika seseorang menempuh 9.000 mil di alam fana, iblis dan monster takkan punya tempat untuk bersembunyi. Di bawah tatapan mata dewa lelaki tua itu, bahkan saat malam semakin larut, setiap helai rumput dan setiap pohon di mansion Tuan Kota tampak jelas di matanya. Lebih jauh lagi, aspek terkuat dari mata dewa jernih dan cerah adalah kemampuannya untuk menembus penyembunyian dan penyamaran semua seniman bela diri. Tak lama kemudian, tatapan lelaki tua itu menyapu seluruh area, dan ia melihat sesosok gelap dengan cepat menuju mansion Tuan Kota. "Tuan Kota, temukan dia." Dekat halaman Spring Return, selatan mansion Tuan Kota. Dilihat dari penampilannya, dia sepertinya tahu dirinya telah terbongkar dan akan segera pergi. Lelaki tua itu segera melapor kepada Luo Chong setelah menemukan Lin Bai. Setelah mendengar berita itu, Luo Chong segera memerintahkan prajurit terkuatnya untuk pergi. Wus. Lin Bai bergerak secepat kilat, diam-diam menghindari kejaran para prajurit berbaju besi, menuju mansion Tuan Kota. Namun saat itu, suara dengungan datang dari balik sebilah pedang. Lin Bai buru-buru menoleh dan melihat beberapa sosok bergegas ke arahnya dari atap yang jauh, pedang mereka berkilau putih menyilaukan di bawah sinar bulan. Pedang itu menebas, energinya menyebar, memaksa Lin Bai keluar dari tempat persembunyiannya. Bang! Lin Bai menangkap pedang itu, mendarat dengan mulus di atap sebuah rumah.
Segera setelah itu, sosok-sosok kuat yang berkumpul di sekitarnya mendarat ke segala arah di sekitar Lin Bai. Lin Bai memandang para seniman bela diri di sekitarnya, mereka semua berada di puncak alam Dewa Dao, tua dan muda, pria dan wanita, total 18 orang. Berani sekali. Beraninya kau masuk tanpa izin ke istana Tuan Kota Fengling. Karena kau di sini, kenapa buru-buru pergi? Hanya mayat. 18 orang itu mengelilingi Lin Bai, masing-masing dengan senyum sinis di bibir mereka. Jelas, 18 orang ini memegang posisi luar biasa di istana Tuan Kota Fengling. Mereka adalah orang-orang kepercayaan yang telah dibina dengan susah payah oleh Luo Chong. Mereka pernah pergi ke 5 keluarga dan 7 sekte untuk belajar di bawah bimbingan para guru atas rekomendasi Luo Chong, dan setelah kembali, mereka tinggal di istana Tuan Kota untuk melayani Luo Chong. 18 orang. Mengepung Lin Bai, menjebaknya dalam situasi yang sulit. Sepertinya pergi hari ini tidak akan semudah itu. Mata Lin Bai berkilat penuh niat membunuh. Ia mengerti bahwa ia harus berhadapan dengan 18 orang ini untuk mendapatkan kesempatan segera. Terlebih lagi, ia harus bertindak cepat, jika tidak, begitu Luo Chong tiba, pasti akan menimbulkan banyak masalah. Suara mendengung, terdengar saat Lin Bai perlahan menarik pedang iblisnya dari tas penyimpanan. Dengan pedang iblis di tangan, niat pedangnya membumbung tinggi ke langit. Seorang kultivator pedang. Cukup bicaranya, kalahkan dia. Ke-18 pria itu sedikit terkejut, tetapi segera menyerang secara bersamaan, menyerbu ke arah Lin Bai dari segala arah. Pada saat itu, Lin Bai diselimuti oleh aura kematian. Wus! Tepat pada saat itu, 4 pedang terbang tiba-tiba melesat keluar dari tubuh Lin Bai, langsung membentuk formasi pedang 4 simbol kehendak surgawi, menebas ke arah mereka. Asteris Puff. Asteris suara cipratan darah terdengar. 4 seniman bela diri tewas di bawah 4 pedang terbang. Segera setelah itu, Lin Bai, menghunus pedang iblisnya, menyerbu ke depan, cahaya pedang cian membelah langit malam, menebas ke arah ke-18 pria itu. Klak klak klak. Di tengah kilatan pedang dan bayangan pedang, darah merah tua berceceran. Lin Bai dan keempat pedang terbang itu bekerja sama dengan sempurna, dan dalam sekejap mata, lebih dari 10 orang tewas di bawah tebasan pedang Lin Bai. 7 atau 8 orang lainnya terluka. Orang ini hebat. Dia bertarung melawan 18 orang dari kita sendirian, dan bukan hanya tidak kalah, tetapi dia juga membunuh begitu banyak dari kita. Sialan, orang ini bukan orang biasa, semuanya hati-hati. 7 orang lainnya tampak ketakutan, tidak berani mendekat dengan mudah, menjaga jarak tertentu dari Lin Bai. Tuan-tuan, maaf atas ketidaknyamanan hari ini, saya tidak akan bermain-main dengan kalian lagi. Kita akan punya kesempatan untuk bertarung di lain hari. Lin Bai tersenyum dingin, berbalik dan melompat ke atap, sosoknya terbang menjauh dari kediaman penguasa kota. Melihat Lin Bai mencoba melarikan diri, ke-7 orang itu cemas, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jika mereka berani bergegas dan menghentikan Lin Bai, mereka pasti akan dibantai olehnya. Gemuruh. Tiba-tiba, suara keras datang dari dalam kediaman penguasa kota. Di langit malam, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar terang, mengembun menjadi tangan raksasa bercahaya bintang di kegelapan, meraih Lin Bai. Lin Bai merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya, kulit kepalanya kesemutan. Ia merasakan kekuatan yang menyesakkan menyerangnya. Tulang iblis musim semi kuning. Tanpa ragu, Lin Bai mengambil tulang iblis musim semi kuning dari tas penyimpanannya dan menyatu dengannya. Kemudian, Lin Bai melancarkan serangan pedang backhand, energi pedang biru membumbung tinggi ke langit, menghancurkan tangan bercahaya bintang itu menjadi debu. Segera setelah itu, Lin Bai merobek susunan sihir istana Tuan Kota, melompat keluar, dan menghilang di jalanan kota Fengling. Di istana Tuan Kota, Luo Chong muncul dari kegelapan, memperhatikan kepergian Lin Bai dengan ekspresi sedikit terkejut. Tuan Kota, kami gagal dalam misi kami. Tolong hukum kami. 7 orang yang terluka parah itu menghampiri Luo Chong, berbicara dengan penuh penyesalan. Orang ini luar biasa kuat, kau bukan tandingannya. Luo Chong jelas-jelas menyimpan dendam. Ketika ia mencoba menghentikan Lin Bai, serangannya dipatahkan oleh pedang Lin Bai. Saat itu, ia menyadari Lin Bai bukanlah manusia biasa. Aneh sekali. Dia baru mencapai puncak alam Dewa Dao, namun kekuatan tebasan pedang tadi benar-benar melepaskan kekuatan alam buah Dao Tai. Apakah ini semacam teknik rahasia? Gumam Luo Chong. Jika memang teknik rahasia, pasti hanya dimiliki oleh 5 keluarga dan 7 sekte, dan untuk menguasai teknik semacam itu, seseorang harus menjadi salah satu dari 3 murid mutlak 5 keluarga dan 7 sekte. Mengapa? 3 murid mutlak 5 keluarga dan 7 sekte tidak tinggal diam di kota Qinglian? Apa yang mereka lakukan di kota Fenglingku? Mungkinkah? Mata Luo Chong menyipit,
rasa dingin menjalar di tulang punggungnya, firasat buruk merayapinya. Kirim perintah, tutup kota Fengling. Tidak seorang pun diizinkan masuk atau keluar sesuka hati. Laporkan bahwa iblis Sekte Dewa Darah telah menyusup ke kota Fengling, dan perintahkan semua seniman bela diri di kota Fengling untuk ikut serta dalam penangkapan. Temukan orang ini dalam 3 hari. Gertak Luo Chong sambil menggertakkan gigi, wajahnya muram. Bab 5229 Chen Yun. Hanya beberapa orang kepercayaan Pangeran Chen yang tahu bahwa Luo Chong adalah mata-mata Sekte Dewa Darah. Para seniman bela diri kota Fengling tidak menyadari bahwa Luo Chong telah menyerah kepada Sekte Dewa Darah. Sekarang, mereka telah menerima perintah Luo Chong untuk melabeli Lin Bai dan kelompoknya sebagai iblis Sekte Dewa Darah dan melancarkan perburuan di seluruh kota. Banyak seniman bela diri, yang tidak menyadari kebenarannya, bersedia mematuhi perintah Luo Chong dan mulai mencari keberadaan Lin Bai di dalam kota. Tepat sebelum fajar, Lin Bai menerobos formasi istana penguasa kota, melompati tembok halaman, dan kembali ke kota Fengling. Sesampainya di sebuah gang terpencil, Qiao Mo, Qin Yao, dan Yi Gu sudah menunggunya. Lin Bai, kau baik-baik saja. Ketiganya muncul dari bayangan, menatap Lin Bai dengan khawatir. Gang tempat mereka bersembunyi tidak jauh dari istana penguasa kota, jadi mereka jelas merasakan fluktuasi yang berasal dari dalam. Mereka langsung tahu bahwa Lin Bai telah terbongkar di dalam. Saat mereka mengkhawatirkan Lin Bai, untungnya dia sudah lolos dengan selamat. Tidak apa-apa, ayo kita kembali dulu. Lin Bai menjelaskan singkat kepada mereka bertiga, lalu perlahan berjalan keluar dari gang gelap menuju Gang Dingjia. Sepanjang jalan, Lin Bai dan rekan-rekannya melihat banyak prajurit berbaju besi mondar-mandir di kota, berteriak keras bahwa mereka ingin menangkap iblis kultus Dewa Darah. Dalam sekejap, ketenangan seluruh kota Fengling di malam hari hancur, semua seniman bela diri beraksi, menyebabkan kepanikan yang luar biasa. Gang Dingjia, Lin Bai dan kelompoknya mendorong pintu hingga terbuka, dan Fang Yuansu dan yang lainnya tampak ketakutan. Melihat kelompok itu kembali, Fang Yuansu dan yang lainnya menghela napas lega. Ia berkata, Bao Heng baru saja membawa kabar bahwa Luo Chong, penguasa kota Fengling, telah memerintahkan perburuan di seluruh kota untuk menangkap iblis-iblis kultus Dewa Darah. Apa yang terjadi? Apakah iblis-iblis kultus Dewa Darah telah memasuki kota? Lin Bai tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Iblis-iblis Sekte Dewa Darah yang dimaksud Luo Chong adalah kita. Fang Yuansu akhirnya mengerti, wajahnya dipenuhi senyum pahit. Dalam dinasti-dinasti sepanjang sejarah, menggunakan kedok palsu untuk melenyapkan para pembangkang sudah biasa. Para pejabat kerajaan Chu sangat mahir dalam hal ini. Tetua Liang langsung menyadari rencana jahatnya. Niat Luo Chong tidak diragukan lagi adalah untuk menjebak Lin Bai sebagai iblis Sekte Dewa Darah, sehingga secara terbuka memburunya di kota Fengling. Ini bukan pertama kalinya Lin Bai mengalami hal seperti itu. Kembali di kota Xiuling, Lin Bai diburu oleh kepala keluarga Li, yang menuduhnya sebagai iblis Sekte Dewa Darah. Sekarang, di Kesu, reputasi Sekte Dewa Darah merajalela, dan setiap seniman bela diri di Kesu ingin membunuhnya. Dicap sebagai iblis Sekte Dewa Darah, tidak diragukan lagi menjadikannya musuh publik bagi semua seniman bela diri di Kesu. Lin Bai, ceritakan padaku tentang situasi di dalam istana Tuan Kota. Apakah kau melihat sesuatu yang aneh? Tanya Qin Yao kepada Lin Bai. Lin Bai menggelengkan kepala dan berkata, Istana Tuan Kota Fengling tenang dan damai, seolah tanpa kejanggalan. Namun, aku menemukan banyak hal menarik. Qiao Mo mengerutkan kening dan bertanya, apa saja? Lin Bai bertanya, apa latar belakang putri sulung keluarga Chen yang menikah dengan Luo Chong? Qin Yao berpikir sejenak dan berkata, putri sulung keluarga Chen itu bernama Chen Yun. Ia bertemu Luo Chong di pertemuan akbar 5 keluarga besar di ibu kota 5.000 tahun yang lalu. Saat itu, ia dianggap sebagai tokoh terkemuka di ibu kota, dengan kecantikan dan bakat yang luar biasa. Keluarga kerajaan telah berulang kali mencoba merekrutnya ke dalam keluarga kerajaan. Bahkan keluarga kerajaan Chu menyatakan bahwa selama Chen Yun bersedia, ia dapat memilih salah satu tuan muda keluarga kerajaan. Perlu disebutkan, keluarga Chen dulu sangat ingin menjodohkan Chen Yun dengan Yang Mulia Pangeran Chen, dan Yang Mulia juga menaruh hati pada Chen Yun. Sayangnya, Chen Yun secara alami sombong dan tidak menyukai pernikahan politik yang diatur oleh keluarganya, karena ingin mencari kebahagiaannya sendiri. Kemudian, di pertemuan akbar 5 keluarga besar, ia bertemu Luo Chong secara kebetulan, dan keduanya jatuh cinta, lalu segera menjadi pasangan. Meskipun keluarga Chen sangat menentang pernikahan Chen Yun dan Luo Chong, bagaimanapun juga, Chen Yun adalah putri tertua keluarga tersebut, dan memiliki bakat luar biasa, sehingga memegang posisi tertentu dalam keluarga. Melihat tekad Chen Yun, keluarga Chen akhirnya mengizinkannya menikah.
Petik 2. Setelah menikahi Luo Chong, keluarga Chen membantu Luo Chong meninggalkan Sekte Wentian dan bergabung dengan dinasti Kerajaan Chu. Kemudian, dengan bantuan keluarga Chen, Luo Chong berhasil mencapai ranah buah Tai Dao hanya dalam beberapa dekade, dan kemudian menjadi penguasa kota Fengling. Setelah Chen Yun mengikuti Luo Chong ke kota Fengling di Kesu, ia perlahan menghilang dari pandangan, dan kemudian tidak ada kabar lagi. Mendengar Qin Yao menceritakan masa lalu Chen Yun, Lin Bai tahu bahwa Chen Yun pernah menjadi tokoh berpengaruh di ibu kota, mampu melakukan apapun yang diinginkannya. Terlebih lagi, Chen Yun memegang posisi yang sangat tinggi di keluarga Chen, begitu tingginya sehingga ia dapat menantang keluarga, menentang perjodohan mereka, dan mengejar kebahagiaannya sendiri. Bagi seorang wanita dari keluarga besar seperti keluarga Chen, melepaskan diri dari kendali keluarga dan mencari kebahagiaannya sendiri bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Ini jelas menunjukkan status Chen Yun yang luar biasa dalam keluarga Chen. Lin Bai tersenyum misterius dan bertanya, setelah Chen Yun menikah, bagaimana hubungannya dengan keluarga Chen? Qin Yao tertawa dan berkata, lebih tepat dikatakan ia menikah dengan keluarga Chen daripada itu. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Qin Yao berkata, meskipun Luo Chong adalah salah satu dari 3 murid Sekte Wentian yang paling menonjol, ia bukanlah tandingan keluarga Chen yang kuat. Luo Chong lahir dari keluarga sederhana tanpa kekuasaan atau pengaruh, dan sama sekali tidak sebanding dengan keluarga Chen. Jadi, setelah Luo Chong dan Chen Yun menikah, mereka berdua tinggal di kediaman keluarga Chen. Dan semua yang dimiliki Luo Chong saat ini, tanpa berlebihan, adalah hadiah dari keluarga Chen. Kalau tidak, dengan kekuatan Luo Chong, akan sulit baginya untuk mencapai ranah buah Dao Tai. Karena itu, hubungan Chen Yun dengan keluarga Chen cukup baik. Lin Bai mengangguk mengerti. Qin Yao berkata, lagi pula, dalam hal senioritas, Chen Yun adalah bibi Chen Yule, putra suci keluarga Chen saat ini. Ibu Chen Yule meninggal dunia lebih awal, jadi Chen Yule praktis dibesarkan oleh Chen Yun. Chen Yule menunjukkan bakat luar biasa sejak usia muda dan dipersiapkan sebagai kandidat putra suci sejak usia sangat muda. Dan saat itu, jika Chen Yule tidak membela Chen Yun tidak akan bisa menikahi Luo Chong. Senyum perlahan muncul di bibir Lin Bai, Chen Yun dan Chen Yule ternyata punya hubungan seperti itu, menarik sekali. Qin Yao bertanya, kenapa tiba-tiba bertanya begitu? Jangan bilang kau menyukai Chen Yun. Qiao Mo mengerutkan kening, menatap Lin Bai dengan sedikit cemas. Lin Bai tersenyum kecut, tidak apa-apa, hanya bertanya dengan santai. Saat itu, terdengar ketukan di pintu. Siapa? Liang Tua langsung waspada dan bertanya dengan dingin. Ini aku, Bao Heng. Jawaban Bao Heng datang dari luar pintu. Lin Bai menghampiri dan membuka pintu sedikit, melihat Bao Heng berdiri di luar. Syukurlah, senang melihat utusan khusus baik-baik saja. Bao Heng tersenyum gembira ketika melihat Lin Bai. Masuklah dan bicaralah padaku jika ada yang ingin kau katakan, kata Lin Bai dengan tenang. Bab 5230 sulit berjaga dari pencuri di dalam. Bao Heng masuk dan menjelaskan secara singkat situasi terkini di kota Fengling. Kota Fengling saat ini sedang dalam darurat militer. Jika utusan khusus tidak memiliki urusan mendesak, silakan tinggal di rumah dan bersembunyi untuk saat ini. Saran Bao Heng. Baiklah, aku mengerti. Jangan khawatir, kita tidak akan keluar tanpa perlu selama ini. Lin Bai setuju. Setelah kejadian tadi malam, Luo Chong pasti akan berjaga-jaga, dan jelas mustahil untuk menyusup ke istana penguasa kota untuk mengumpulkan informasi sekarang. Lebih baik bersembunyi untuk saat ini, menunggu badai berlalu, lalu memanfaatkan kesempatan untuk bertindak, mungkin akan ada keuntungan tak terduga. Setelah memberikan beberapa instruksi lagi, Bao Heng bangkit dan pergi. Beristirahatlah sekarang, dan waspadalah, kata Lin Bai kepada yang lain. Untuk sementara waktu berikutnya, Lin Bai dan yang lainnya tidak berencana meninggalkan Gang Dingjia, jadi mereka masing-masing mencari tempat untuk beristirahat. Sekitar setengah hari kemudian, terdengar ketukan lagi di pintu. Siapa? Liang Tua, yang sedang berjaga di halaman, langsung waspada ketika mendengar ketukan di pintu. Sebuah suara tua terdengar dari luar, hehe, saya tetangga Anda. Saya melihat ada beberapa teman baru yang pindah, jadi saya datang untuk menyapa. Maukah Anda berbaik hati untuk menunjukkan diri? Liang Tua, dengan wajah waspada, menjawab dengan tenang, maaf, saya sedang dalam masa pemulihan dan tidak bisa menerima tamu. Silakan pergi. Apakah Anda tidak bisa menerima tamu, atau Anda tidak berani? Suara lelaki tua di luar terdengar mengancam. Apa maksudmu? Liang Tua tiba-tiba mengerutkan kening, energi spiritualnya melonjak dan mengalir ke kamar Lin Bai dan yang lainnya. Lin Bai, Ye Gu, Qiao Mo, Qin Yao,
dan yang lainnya merasakan energi spiritual dari liang tua dan bergegas keluar dari kamar mereka ke halaman, mengawasi pintu dengan waspada. Kalian iblis sekte Dewa Darah, beraninya kalian membuat masalah di kota Fengling. Kalian sedang mencari kematian. Pria tua di luar meraung, diikuti oleh raungan memekakkan telinga saat kekuatan dahsyat menghancurkan susunan sihir di halaman. Bang! Gerbang halaman hancur berkeping-keping. Segera setelah itu, ratusan seniman bela diri menyerbu masuk, melotot marah ke arah Lin Bai dan rekan-rekannya. Siapa kalian? Mengapa kalian masuk tanpa izin ke properti kami? Lin Bai menatap dingin para seniman bela diri itu. Mereka berpakaian sederhana, bukan seragam militer atau resmi, jelas seniman bela diri biasa dari kota Fengling. Kami semua seniman bela diri dari kota Fengling. Kami masih punya sedikit hati nurani dan tidak ingin melihat kota Fengling dibantai oleh sekte Dewa Darah. Karena itu, kami datang hari ini untuk menghadapi kalian, para iblis. Tanya pria tua terkemuka itu dengan dingin. Senior, kau terus bilang kami iblis sekte Dewa Darah, tapi apa kau punya bukti? Balas Lin Bai dengan tenang. Bajingan-bajingan sekte Dewa Darah memang bermulut manis. Tak perlu bicara lagi, begitu kami menghajar kalian setengah mati, kalian tentu akan mengaku dengan patuh. Serang, tangkap mereka dan bawa mereka ke hadapan Tuan Kota. Atas perintah lelaki tua itu, ratusan pendekar menyerbu ke depan. Sebagian besar dari ratusan orang ini berada di tingkat Dao Venerable atau Dao God, kecuali lelaki tua itu sendiri, yang berada di puncak Dao God. Lin Bai dan yang lainnya tentu saja tidak takut dengan serangan seperti itu. Lin Bai, apa yang harus kita lakukan? Bunuh mereka semua. Wajah cantik Qin Yao berubah dingin saat ia buru-buru bertanya kepada Lin Bai. Dengan kultivasi Lin Bai, Qiao Mo, Qin Yao, dan yang lainnya di puncak Dao God, menghadapi ratusan orang ini akan sangat mudah. Masalah terbesar sekarang adalah apakah akan membunuh mereka semua atau tidak. Tidak perlu. Mereka semua orang tak bersalah di kota Fengling. Kita tidak perlu membunuh orang tak bersalah sembarangan. Kita bisa mencari kesempatan untuk melarikan diri. Lin Bai akhirnya tak sanggup membunuh orang tak bersalah sembarangan. Segera, Lin Bai bergerak, dan 4 pedang terbang melesat keluar dari tubuhnya, mekar seperti bunga teratai, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya menebas keluar. Dalam kilatan sinar pedang, semua seniman bela diri yang menyerbu terdesak mundur. Pergi, kata Lin Bai, berbalik dan pergi bersama yang lain. Mereka hanyalah seniman bela diri di tingkat Dao Abadi dan Dao Dewa, tentu saja, mereka tidak bisa menghentikan Lin Bai dan rekan-rekannya untuk pergi. Kita mau kemana sekarang? Tanya Qin Yao kepada Lin Bai setelah kabur dari Gang Dingjia. Cari Bao Heng dan suruh dia mencarikan tempat persembunyian baru untuk kita. Lin Bai dan yang lainnya tidak mengenal kota Fengling dan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Satu-satunya pilihan mereka sekarang adalah mengandalkan Bao Heng. Wan Gutang. Di aula depan, hanya wanita muda itu yang melayani pelanggan. Namun, Bao Heng telah pergi ke halaman belakang dan mengunci diri di sebuah kamar. Bao Heng, dari mana asal para pendekar yang baru tiba di kota Fengling itu? Mereka sepertinya bukan dari divisi Zhaoxing. Bao Heng memegang token komunikasi dan berbicara dengan seseorang. Tuan Kota Luochong, saya juga tidak tahu asal mereka. Saya hanya tahu mereka utusan khusus yang dikirim oleh Yang Mulia Pangeran Chen. Bao Heng menjawab dengan jujur. Jika Lin Bai mendengar percakapan ini, dia pasti akan terkejut. Ternyata Bao Heng sudah menyerah pada Luochong. Tapi tenanglah, Tuan Kota, aku sudah mengirim orang untuk menangani mereka. Anak buahku akan segera menangkap mereka dan membawa mereka ke hadapanmu. Bao Heng berkata sambil tersenyum. Anak buahmu, prajurit geng serigala, tanya Luochong curiga. Geng serigala adalah geng terkenal di kota Fengling, yang mencari nafkah melalui penyelundupan, perjudian, dan pembunuhan. Bao Heng adalah pemimpin geng serigala. Tentu saja, sebagai agen rahasia tingkat tinggi divisi Zhaoxing, menjalankan geng kota sudah melanggar aturan. Ya, tenanglah, Tuan Kota, kata Bao Heng percaya diri. Bodoh. Luochong mencibir, mengingat bagaimana Lin Bai berhasil lolos tanpa cedera dari kediaman Tuan Kota yang dijaga ketat. Bagaimana mungkin geng serigala, yang hanya sebuah geng, bisa menangkap seseorang sekuat itu? Bao Heng mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kau memarahiku, Tuan Kota? Luochong berkata dengan dingin, para pendekar yang datang ke kota Fengling kali ini bukan orang biasa. Pendekar geng serigalamu jelas bukan tandingan mereka. Beritahu aku lokasi mereka, dan aku akan mengirim orang untuk memburu mereka. Bao Heng merasa malu setelah dimarahi Luochong, dan hanya bisa berkata, baik, aku akan segera memberitahu lokasi mereka. Luochong berkata, Bao Heng, jangan sok pintar lagi. Saat itu, gadis itu bergegas masuk dan berteriak,
Tuan, orang-orang dari divisi Zhaoxing ada di sini. Mata Bao Heng berbinar, dan ia buru-buru berkata, Tuan Luochong, kau benar. Saudara-saudaraku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Mereka sekarang telah mengusir saudara-saudaraku dan datang mencariku. Luochong berkata, katakan pada mereka untuk pergi ke Jalan Kulin di kota barat. Serahkan sisanya padaku. Setelah mengatakan itu, Luochong memutus transmisi. Bao Heng menenangkan diri dan berjalan keluar pintu, di mana ia melihat Lin Bai dan yang lainnya berdiri di halaman. Yang mulia, bukankah sudah kubilang kalau kau tidak boleh keluar dan bersembunyi untuk sementara waktu, kecuali ada urusan mendesak? Kenapa kalian semua ada di sini? Bao Heng bertanya pada Lin Bai, berpura-pura terkejut. Lin Bai berkata dengan suara pelan, baru saja, sekelompok orang mengaku sedang mencari pemimpin iblis Sekte Dewa Darah. Mereka mungkin melihat kami sebagai wajah-wajah yang tidak dikenal dan ingin membawa kami pergi. Kami terpaksa melarikan diri untuk sementara waktu. Saat ini, Gang Dingjia sudah tidak layak huni. Senior Bao Heng, bisakah kau mencarikan tempat persembunyian lain untuk kami? Begitu, Bao Heng mengerutkan kening, tampak gelisah. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, aku sungguh tidak menyangka mereka bahkan bisa menemukan Gang Dingjia. Kelalaiankulah yang mengejutkan utusan khusus. Divisi Zhaoxing telah lama membangun kehadirannya di kota Fengling. Meskipun ada banyak rumah, semuanya dikelilingi oleh wajah-wajah yang dikenal. Jika utusan khusus tiba-tiba pindah, mereka mungkin akan membuat masalah jika melihat orang asing. Bao Heng selesai berbicara dan mengerutkan kening lagi, berpikir. Tiba-tiba, matanya berbinar, dan ia berkata, aku mengerti. Aku punya rumah pribadi di Jalan Kulin di kota barat. Rumah itu ditinggalkan oleh seorang temanku dan sudah lama tak berpenghuni. Namun, Jalan Kulin adalah tempat di mana berbagai macam orang berbaur, dan kondisi kehidupannya sangat buruk. Aku khawatir kita harus merepotkan Yang Mulia, kata Lin Bai. Tidak apa-apa, selama kita punya tempat untuk bersembunyi, kita bisa menghindari badai selama beberapa hari ke depan.